Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Priyani, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. 1. Mengapa pengelolaan pendidikan penting diperhatikan? Permasalahan apa saja yang jadi perhatian dalam pengelolaan pendidikan? Dan bagaimanakah pengelolaan pendidikan yang dinamis tersebut? Pengelolaan pendidikan penting diperhatikan karena ketercapaian tujuan pendidikan di setiap unit pendidikan tidak terlepas dari kajian teori dan penerapan pengelolaan pendidikan. Jika pengelolaan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik, sistematis, efektif, dan efisien, maka seluruh komponen sumber daya yang ada dalam unit organisasi tersebut dapat digerakkan bersama untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Tentu, keberhasilan di setiap unit organisasi pendidikan ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan secara nasional. Permasalahannya yaitu sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, penerapan otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi, profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan, dan kendali mutu pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan yang dinamis yaitu dalam pengelolaan pendidikan yang dipengaruhi oleh kebutuhan manusia, seperti yang dipengaruhi berdasarkan perubahan iklim, sosial, dan budaya. Soal kedua, jelaskanlah 8 standar acuan pendidikan dan apa yang dimaksud dengan MBS. 8 standar acuan pendidikan, yang pertama yaitu standar isi. Standar isi ini merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu standar proses. Standar kedua berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan dan pencapaian standar proses diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif dengan berdasarkan pada standar kompetensi kelulusan. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan kelulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga pendidikan merupakan kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan dalam jabatan. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Patokan ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyokong pembelajaran. Misalnya, ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya. Yang keenam yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien. Pada tingkatan satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga pengelolaan tingkat nasional. Yang ketujuh yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun satu tahun. Yang kedelapan yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian pendidikan terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik atau sekolah, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. MBS adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung semua komponen warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu apa perbedaan pengelolaan pembelajaran dengan pengelolaan kelas. Mengapa dibutuhkan pengelolaan kelas dan seperti apakah pengelolaan kelas yang baik menurut saudara? Pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan kelas adalah dua kegiatan yang sangat erat hubungannya, namun dapat dan harus dibedakan satu sama lain karena tujuannya berbeda.
Kalau pengajaran mencakup semua kegiatan yang secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pengajaran, menentukan entry behavior peserta didik, menyusun rencana pembelajaran, memberi informasi, bertanya, menilai, dan sebagainya. Maka pengelolaan kelas menuju kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar atau pembinaan, rapot, penghentian tingkah laku peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran, dan sebagainya. Pengelolaan kelas dibutuhkan agar siswa dan guru dapat berinteraksi, sehingga guru dapat menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas dan siswa dapat belajar dengan baik. Selain itu, juga guru dapat mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan. Pengelolaan kelas yang baik menurut saya yaitu dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, yang serta nyaman bagi siswa dan guru sesuai perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan pengelolaan peserta didik? Dan bagaimanakah cara mengembangkan minat peserta didik? Jelaskan dengan contoh. Pengelolaan peserta didik adalah pengaturan segala aktivitas yang berhubungan dengan peserta didik dalam mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada pendidikan tertentu, mulai dari masuk hingga keluar dari suatu lembaga pendidikan tersebut. Pengelolaan pendidikan peserta didik meliputi layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas. Cara mengembangkan minat peserta didik salah satunya adalah memahami kebutuhan anak didik dan berupaya melayani kebutuhan mereka. Sama contohnya itu dengan memberikan pengetahuan kepadanya sesuai tingkat kemampuan kondisi anak. Namun demikian perkembangan psikologis anak diperhatikan. Kedua, contohnya itu anak memiliki keyakinan, kepercayaan yang semu dalam arti kata ia butuh bimbingan rohani dan mental pada usia belajar. Orang tua dan guru mendapat kesempatan yang banyak memantapkan keyakinan dan kepercayaan anak untuk mengisi dan membekali dengan pengetahuan. Manakala ia sudah dewasa, ia telah mendapat keyakinan, kepercayaan yang sangat sukar untuk diubah oleh seorang pendidik, baik orang tua maupun guru di sekolah. Dan yang ketiga yaitu anak memiliki banyak pengharapan terhadap sesuatu. Pengharapan dan pengharapan pada diri anak memungkinkan untuk dilakukan, diciptakan melalui pengetahuan yang diberikan kepadanya. Yang kelima, menurut saudara mengapa dibutuhkan revisi atau perubahan atau pengembangan kurikulum? Dan siapa saja yang harus terlibat dalam penyusunan kurikulum? Menurut saya, revisi atau perubahan atau pengembangan kurikulum itu dibutuhkan karena dengan adanya tuntutan dan perkembangan zaman, sehingga dalam pembelajaran dapat memperbaiki sistem pengajaran dan mutu pembelajaran yang lebih efektif agar tercapainya suatu tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang terlibat dalam penyusunan kurikulum di antaranya yaitu kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa. Terima kasih atas presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.